Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya lanjutkan pada input transaksinya. Mulai dari tanggal 1 Januari ada pembayaran sewa kantor untuk masa 1 tahun. Masuk ke menu kas dan bank, kas keluar. Akun kas yang digunakan adalah bank, karena pada informasi umum sudah disampaikan bahwa pengeluaran di atas 1 juta selalu menggunakan bank. Pengeluaran yang antara di bawah 1 juta baru menggunakan kas. Jadi di sini akun kasnya kita pilih bank. Penerimanya PT Properti Jaya. Kita buat baru. Tipenya lain-lain, order, kita rekam, tanggal transaksi 1 Januari 2019. Untuk memo bisa ditambahkan ini masuk sewa dibayar di muka senilai 6 juta. Jangan lupa nilai sebesar ini diklik sehingga otomatis muncul nilainya. Jika sudah, kita rekam, pilih batal untuk keluar, cek jurnalnya, sewa dibayar di muka sudah debit, kreditnya bank. Berikutnya transaksi yang kedua tanggal 3 Januari ada pembelian peralatan kantor. Kita masuk ke pembelian, tambah data, beli dari PT Mebel Sejati. Tanggal transaksi 3 Januari 2019. Transaksinya tunai. Jadi tunai ini kita centang. Lalu karena yang dibeli bukan barang dagang, jasa kita centang. Deskripsi pesanan laptop, kodenya peralatan, jumlahnya 1 unit, harganya 4 juta. Lalu ada PPN 10%. Jadi pada kolom pajak, klik 2 kali, pilih PAT. Pengeluarannya tunai sebesar 4 juta. Tunainya karena pengeluarannya lebih dari 1 juta maka harus pakai bank. Nah, di sini saya ulang ya. Pada total setelah pajak, biru-biru ini kita klik. Kode akun kas untuk pembayaran tunai kita pilih bank. Lalu lanjutkan.
karena pengeluarannya lebih dari 1 juta digunakan bank. Jika 1 juta ke bawah baru pakai kas. Kalau sudah, kita rekam. Lanjut, transaksi ketiga tanggal 5 Januari. Ada pembelian barang dagang. Masuk ke menu pembelian, penerimaan barang, tambah data. Pemasoknya PT Bahagia. Tanggal transaksi 5 Januari 2019. Karena ini yang dibeli adalah barang dagang, jasanya, centangnya dihilangkan. Dan transaksinya secara kredit, jadi tunainya ini jangan dicentang. Yang dibeli adalah roti coklat. Roti coklat kodenya MAK 001 sejumlah 500 dengan harga 3.500. Lalu ada PPN. Pada pajak pilih VAT. Jangan lupa termin ini diisi karena sesuai ketentuan yang disampaikan di informasi umum bahwa baik pembelian maupun penjualan itu terminnya adalah sama 2/10 N/30. Meskipun nanti di soal tidak disebutkan terminnya, tapi sudah disampaikan di informasi umum yang ada di halaman depan soal tadi. Jadi term pembayarannya diisi dari diskon 10, jatuh tempo 30, diskon 2% dan denda 1%. Lalu baru direkam. Berikutnya tanggal 7 Januari ini menerima pembayaran piutang. Berarti kita masuk ke menu penjualan, pembayaran piutang tambah data. Menerimanya pembayaran piutang sebesar 3.500.000. Lebih dari 1 juta, berarti akun kasnya pilih bank. Dari toko Melati pada tanggal 7 Januari 2019. Yang dibayar sebesar 3.500.000. Diskonnya adalah 2% dari 3.500.000. Itu 70.000. Di sini otomatis muncul diskon 80.000 jika dilunasi semua. Tapi karena yang dibayar dari saldo 4 juta hanya 3.500.000, jadi diskonnya 2% dari 3.500.000, 70.000. Jumlah dibayar 3.500.000. Sebesarnya diklik, nanti akan otomatis menyesuaikan senilai jumlah yang dibayar. Baru kita rekam. Berikutnya transaksi tanggal 12, menerima pembayaran piutang tapi menggunakan giro. Masuk ke menu penjualan, pembayaran piutang, tambah data. Gironya dicentang. Ini pembayaran piutang dari toko Mawar tanggal 12 Januari. Yang dibayar sebesar senilai semuanya, berarti yang menerima pembayaran piutang, jatuh temponya 25. Jadi
ini dilunasi semuanya 5 juta menggunakan giro. Kita rekam, masukkan nomor gironya, tanggal jatuh tempo 25 Januari 2019. Nama bank bisa diisi karena tadi bisa diisi BCA karena di soal tidak disebutkan menggunakan bank apa. Nomor AC-nya dikosongkan, pilih OK. Ada konfirmasi penyesuaian tanggal transaksi, pilih ya, lalu batal untuk keluar. Lanjut transaksi tanggal 15, ada penjualan barang dagang secara kredit. Masuk ke menu penjualan, invoice penjualan, nama pelanggannya Toko Mawar, tanggal transaksi 15 Januari 2019. Yang dijual ada roti coklat sebanyak 500 dengan harga 5.500. Penjualan di informasi awal baik pembelian maupun penjualan itu dikenakan PPN 10%. Jadi di sini pajak kita pilih PAT, lalu yang dijual berikutnya roti kejunya 1000 dengan harga sama 5.500, ada PPN. Lalu dijual lagi teh manis 1000 dengan harga 1.500. Pajaknya, lalu kredit jangan lupa terminnya kita isi. Dari diskon 10, jatuh tempo 30, diskonnya 2%, denda 1%. Lalu kita rekam. Berikutnya tanggal 20, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 15. Berarti masuk ke menu penjualan, pembayaran, piutang, tambah data. Transaksi tanggal 15 adalah penjualan di atas, nominalnya di atas 1 juta. Berarti pilih akun kasnya bank. Ini dari Toko Mawar, tanggal 20 Januari 2019. Ini ada 2 invoice dari Toko Mawar. Yang dilunasi adalah transaksi tanggal 15, berarti pilih yang ini, tanggal 15 Januari. Oke. Diskon otomatis muncul karena masih dalam masa potongan. Lalu kita rekam, batal untuk keluar. Berikutnya tanggal 22, membayar hutang, berarti masuk ke menu pembelian, pembayaran hutang, tambah data.
kita membayar hutang sebesar 5 juta. Pengeluaran di atas 1 juta menggunakan akun bank. Penerimanya PT Bahagia, tanggal 22 Januari. Nomor invoice ini yang dilunasi karena ada 2 invoice untuk PT Bahagia. Yang dilunasi adalah INV 01 tanggal 25 Desember 2018. Jadi yang ini, yang saldonya 15 juta. Tapi di kasus ini yang dilunasi hanya dari total saldo utang 15 juta yang dibayar hanya 5 juta. Kita rekam. Berikutnya tanggal 24 ini ada penghapusan saldo piutang dari toko Melati. Saldo piutang berarti kita masuk ke menu penjualan, piutang usaha yang merah ini. Kita klik daftar data, lalu toko Melati diklik, kemudian klik perincian. Pada saldo piutangnya diklik 430 ini, lalu klik write off. Tanggal sesuaikan tanggal transaksi 24 Januari 2019. Akun yang dihapus adalah piutang. Penghapusan piutangnya masuk ke dalam akun kerugian piutang. Ini kerugian piutang usaha. Kemudian kita rekam. Selesai, kita tutup. Untuk melihat jurnal ini tadi, kita lihatnya di buku besar transaksi jurnal umum. Di kerugian piutang, beban kerugian piutang, catatan sebelah debit, kreditnya piutang dagang, jadi mengurangi nilai piutang. Berikutnya tanggal 25 ada pencairan giro. Masuk ke menu kas dan bank. Tadi gironya adalah pembayaran piutang, jadi giro masuk. Ini gironya, kita klik, lalu pilih giro cair. Otomatis akan membuka window pembayaran piutang yang sudah kita input sebelumnya. Tinggal kita rekam. Selesai. Keluar, pilih batal. Kita tutup. Transaksi berikutnya tanggal 27 Januari ini menerima pendapatan jasa atas pengepakan makanan dan minuman sesuai dengan kebijakan umum yang disampaikan sebelumnya. Pada poin 6 penilaian persediaan barang dagang huruf D, kelompok barang ada 3, yaitu makanan, minuman, dan jasa. Untuk jasa ini akunnya adalah pendapatan jasa. Jadi untuk kasus tanggal 27 ini kita masuk menu penjualan, invoice penjualan, nama pelanggannya Toko Lili, tanggalnya 27 Januari, sifatnya tunai. Lalu jasanya ini tidak dicentang karena jasa di sini dianggap sebagai
barang dagang, sehingga pada nomor barang ini belum ada ya, kita buat baru. Kodenya bisa diisi jasa, deskripsinya jasa, kelompok barangnya buat baru, bukan makanan dan bukan minuman, tapi jasa. Sifatnya hanya dijual, jadi ini yang dicentang hanya dijual. Lalu akun penjualannya masuk pada akun pendapatan jasa. Belum ada, kita buat baru. Klasifikasinya masuk pendapatan usaha, namanya pendapatan jasa, lalu direkam. Di sini kita isikan sama untuk returnnya, lalu kita rekam, sesuaikan, pilih iya. Kelompoknya kita pilih jasa. Oke, lalu direkam. Nah, jadi nama barang jasa, deskripsi jasa, harga 500.000, ada pajak PPN 10%, sifatnya tunai. Lalu kita rekam. Untuk cek jurnalnya, kas pendapatan jasa. Kalau bingung sebelum masuk transaksi tanggal 27, kita buat saja persediaan baru, masuk ke menu persediaan, data produk, tambah data, lalu di sini masukkan jasa, deskripsi jasa, kelompok barangnya. Tadi jasa belum ada, buat baru. Misal ini belum ada ya, saya buat baru. Kelompoknya pilih jasa, sifatnya hanya dijual, lalu akun penjualannya masuk pendapatan jasa, akun retur masuk pendapatan jasa, lalu direkam. Jadi sama seperti kita buat baru, apa namanya, nama barang dagangannya adalah jasa, kelompok barangnya jasa. Setelah proses ini selesai, baru mengerjakan transaksi tanggal 27. Cara seperti itu juga bisa, sama saja. Saya lanjutkan transaksi ke tanggal 28. Ada 3 roti keju rusak di gudang. Berarti kita masuk menu persediaan, pemakaian atau penyesuaian barang, pilih tambah data, tanggalnya 28 Januari, yang rusak adalah roti keju, jumlah yang rusak ada 3, berarti di sini ditulis min 3. Ingat, kalau ada barang rusak jumlah ditulis minus, karena akan mengurangi persediaan barang dagang untuk roti keju. Akunnya, akun kerusakan itu tadi nanti akan dimasukkan ke dalam akun apa. Masuk ke akun kerusakan dan kegagalan material. Lalu kita rekam. Berikutnya tanggal 30 ada pembayaran gaji karyawan. Masuk ke menu kas dan bank, kas keluar.
nilainya 10 juta. Karena pengeluaran di atas 1 juta, akun kas yang dipilih adalah bank. Penerimanya Anton, kita buat baru. Dia adalah tipenya karyawan, employee. Jabatan tidak disebutkan, kita lewati, langsung rekam. Tanggalnya 30 Januari 2019. Bayar gaji 3 orang karyawan. Pengeluaran gaji ini diserahkan kepada karyawan yang bernama Anton. Memonya, akunnya adalah beban gaji. Senilai 10 juta. Kita rekam. Yang terakhir ada pembebanan biaya sewa untuk bulan Januari. Ini masuk ke menu buku besar, lalu transaksi jurnal umum tambah data. Pada tanggal 1 Januari kita sudah bayar sewa untuk 1 tahun, sewa dibayar di muka. Lalu pada akhir bulan kita harus mengakui adanya beban sewa. Tanggalnya 31 Januari 2019. Pembebanan sewa bulan Januari. Jurnalnya adalah, karena harus mengakui adanya beban, otomatis beban bertambah. Beban sewa bertambah, dicatat di sebelah debit. Senilai tadi bayarnya 6 juta. 6 juta ini 1 tahun. Berarti per bulannya 500.000. Kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Senilai 500.000. Jadi sewa dibayar di mukanya sudah berkurang 1 bulan karena sudah berubah menjadi beban. Harus dikurangi senilai 500.000. Kalau sudah, kita rekam. Selesai. Kita cek laporannya. Oh ya, sebelum itu lakukan pengecekan saldo kas. Kita cek dulu laporan pada neraca standar. Saldo kasnya 9.050.000. Pada ketentuan umum ini sudah disampaikan bahwa saldo kas itu maksimal adalah 8.500.000. Tidak boleh lebih. Jika lebih dari 8.500.000 harus ditransfer ke bank. Jadi kalau agar saldonya kembali 8.500.000, yang 550.000 harus kita transfer dulu ke bank. Kita masuk menu kas dan bank, transfer kas tambah data, dari kas ke bank. Tanggalnya 31 Januari.
nilainya adalah 550.000. Rekam, batal untuk keluar. Kita cek lagi nilai kasnya. Nah, sudah 8.500.000. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah melakukan tutup buku akhir bulan. Kita pilih tutup buku, pilih tutup buku akhir kas. Tadi saya keliru ngeklik akhir tahun. Oke, saya ulangi, tutup buku akhir bulan. Lanjutkan, ya. Proses. Setelah tutup buku, kita cek laporannya. Mulai laba rugi dulu. Di sini yang muncul adalah Februari, karena yang Januari sudah ditutup buku. Jadi untuk menampilkan laporan bulan Januari, kita pilih Januari. Oke. Ini ruginya. Berikutnya neraca. Periodenya pilih Januari. Jurnal umumnya periode 1 Januari. Jadi ini nilai penyusutan tidak akan muncul sebelum kita lakukan tutup buku akhir bulan. Setelah ditutup buku akhir bulan, jurnal penyusutan ini otomatis akan dibuat oleh Zahir. Demikian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.